Ya oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada ya? Jumpa lagi ya bersama gue Asif Irawan. Oke, semoga kalian selalu sehat walafiat selalu dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Karena kesehatan itu yang pertama dan utama ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan masuki tahun 2024 ya. Karena ini udah di penghujung akhir tahun 2023 ya. Tepat gue bikin video ini tuh kurang lebih tanggal 20 Desember ya teman-teman ya. Dan untuk Bitcoin sendiri ya, market itu masih ya stack lah ya, masih dia ya sedikit naik sedikit turun lah ya. Intinya masih untuk Bitcoin sendiri itu masih di kisaran 43 ya. Dan itu artinya kalau gue pribadi ya, sesuai dengan analisis dan riset gue, kemudian dengan dipadukan dengan apa fundamental yang gue baca juga, kalau dia sudah memiliki atau memasuki di resist 40k itu menunjukkan tren bull run ya. Artinya di tahun 2024 bersiap kita akan apa namanya ya menghadapi kesenyuman lah ya. Mudah-mudahan kita terutama gue pribadi itu yang masih sangkut, mudah-mudahan nanti akan kejemput kembali di tahun 2024. Apalagi nanti event Bitcoin sendiri, Bitcoin halving itu sangat ditunggu-tunggu ya oleh para penambang khususnya ya, karena itu adalah salah satu reward buat mereka ya, dan buat para apa ya investment ya. Jadi yang memiliki investasi di Bitcoin itu biasanya harga ya after atau before halving biasanya itu akan menaik harganya berlipat-lipat. Nah, prediksinya seperti itu. Biasanya kalau Bitcoin sudah naik, altcoin itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, itu juga akan mengikut atau menyusul ya. Semoga ya all season dimulai. Tapi sebelum all season buat teman-teman pemula ya, khususnya pemula, bagi teman-teman yang ingin masuk di dunia kripto, alangkah baiknya kalian untuk do you and research dan juga belajar dulu ya, mulai dari teknikal ya, terus analisanya, kemudian fundamentalnya, jenis koinnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan asal FOMO ikut-ikutan, pasti akan ramai lagi ya. Dan nanti apabila sudah ramai kalian masuk, ternyata itu kalian apa namanya membeli atau masuk di posisi yang sudah tinggi. Jadi alangkah baik memang momentum itu di saat ini ya teman-teman, di saat koin masih relatif murah ya, khususnya banyak sekali koin-koin yang bagus ya, seperti Cardano, XRP, Matic ya, Polygon Matic itu ya, kemudian Air Protocol, HNT, itu koin bagus-bagus semua ya teman-teman. Jadi kalian bisa riset dulu sebelum kalian terjun ke dunia kripto. Karena apa? Kripto itu sangat berisiko, dan ini juga sifatnya fluktuatif, nggak stabil, kemudian anomali juga ya teman-teman ya. Jadi saran gue pribadi, karena gue mengalaminya, kalian untuk riset dulu terlebih dahulu ya. Dan satu lagi, jangan pernah gunakan uang panas, artinya uang pinjaman atau uang ya macam-macam lah jenisnya. Yang penting uang dingin yang kalian gunakan untuk investasi di dunia kripto, karena sangat berisiko. Kripto itu adalah aset yang tidak nyata kalau menurut gua ya teman-teman ya. Tapi untuk potensi kita mendapatkan apa namanya yang keuntungan yang lebih ya, kalau kita mempelajari itu pasti akan kita dapatkan. Cuman kalau yang namanya resikonya itu ya sangat besar ya teman-teman. Anggap aja di tahun 2022, 2000 ya 21 22 itu uh, Solana ya. Solana ya. Uh, yang koinnya punya merek Do Kwon itu ya. Ya, jadi itu terjun bebas dan itu kemudian rakpul ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Karena apa ya, kita kan nggak bisa menuntut ya, karena memang seperti itulah keadaannya ya teman-teman. Beda kalau kalian investasi di bentuk yang nyata, misalkan kalian membeli 1 juta saham. Kalau 1 juta saham kalian bisa pilih saham mulai dari perusahaan, bank, atau tambang batu bara misalkan, kelapa sawit misalkan, perkebunan, itu semua ada wujudnya. Kita beli saham kelapa sawit, ada wujudnya perkebunan. Kita beli saham tambang batu bara, ada wujudnya tambangnya. Tapi kita beli kripto, Bitcoin, ada namanya tapi tidak ada wujudnya, dan itu sangat resiko ya teman-teman. Jadi bedanya kalau saham kita beli langsung kita pinjam 20 tahun, pas kita bangun itu harganya sudah bisa membuat kita kaya. Sementara kalau di dunia kripto, kalau kita minjem itu kita bisa kehilangan
Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi waspada. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai juga, yang perlu diperhatikan, jangan gunakan uang panas ya, gunakan uang yang memang uang dingin, artinya uang yang tidak dibutuhkan keperluan untuk sehari-hari misalkan, atau untuk keperluan bulanan kalian. Artinya itu uang yang memang sisa dari kebutuhan kalian masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu sifatnya kalau kita bermain di dunia kripto. Nah, sebab apa? Ini ada apa ya? Ada case juga, ada kasus ini dengan teman gue pribadi ya teman-teman. Tepatnya dia waktu masih rame-ramenya Crazy Rich Medan ya, sama Crazy Rich Bandung. Nah, rupanya dia tergiur sama flexing yang dilakukan oleh kedua Crazy Rich yang mengatasnamakan trading. Nah, akhirnya dia meminjam uang itu di apa ya, aplikasi begitulah, sejenis pinjol ya, pinjaman online, hampir 30 juta untuk bermain trading. Uangnya kalah, uangnya ya, dia tidak bisa berharap untuk membayar ya, uangnya kalah, habis buat trading, dan sekarang dia dikejar-kejar oleh pinjol. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian ya itulah, artinya menghancurkan hidup dia juga ya. Jadi jangan sampailah jadi Bitcoin di kepala, kepala di kaki. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kalian harus pintar-pintar lah untuk investasi di dunia kripto. Ya saran gua ya, yang pertama itu kalian harus belajar dulu gitu kan, harus teliti dulu, harus apa ya, harus ya fokus dulu. Kunci di dalam dunia cryptocurrency itu sabar dan disiplin. Jangan FOMO ya, jangan mentang-mentang wah takut. Kalau FOMO tuh sifatnya kalau kita nggak masuk kita ketinggalan, kalau kita masuk akhirnya kita kejebak. Itu yang ditakutkan. Apa, bermain lagi di mental ya. Intinya kita apa namanya, sabar saja, sabar dan disiplin. Itu kunci yang pertama yang sangat dibutuhkan dalam dunia cryptocurrency, khususnya di trading gitu ya, di dunia kripto. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi balik lagi ke tempat topik yang teman gue tadi itu, sampai saat ini akhirnya apa? Dia susah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu udah otomatis ya, karena memang nama dia sudah jelek ya teman-teman, udah pasti di blacklist, apalagi nilai aset yang dia pinjam itu 30 juta dari pinjol dan belum dibayar. Dia berharap dengan meminjam dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil trading, dan rupanya sekarang nol. Dan akhirnya sampai detik ini ya, kurang lebih 1,5 tahun itu lost contact sama gue ya teman-teman, nggak tahu dia di mana. Dan yang terakhir kabar yang gue dapat itu memang dia tidak bisa bekerja ya, mungkin satu-satunya yang bisa dia lakukan ya usaha ya, artinya berdikari. Jadi seperti itu, usaha di atas kaki sendiri. Nah itulah salah satu bentuk contoh apa ya, pemula yang tidak menguasai bidangnya. Jadi seperti itu, ibaratkan kita perang, kita hanya membawa peluru ya, tapi tidak membawa senapannya, percuma kan. Nah jadi seperti itu. Atau kebalikannya, kita membawa senapan ya, senjatanya, tapi tidak membawa peluru, sama aja kan. Jadi seperti itulah teman-temannya ya. Jadi ya, ini bukannya sekedar menggurui ya, tapi ini informasi atau masukan dari gua pribadi, karena gua sudah mengalami, terutama buat teman-teman yang mau terjun ke dunia cryptocurrency. Kalau buat teman-teman yang sudah terjun terlebih dahulu, gua rasa dia ketawa senyum mungkin melihat video gua seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya, cukup ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Jadi aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.